Terlampau besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Hari ini kami mendengarkan suaramu ya Tuhan melalui renungan hari ini. Berbicara atas setiap kami, ajar kami memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali. Hari ini hari Senin, tanggal 8 September 2025 di dalam renungan harian Intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Anugerah dan Belas Kasihan Tuhan. Diambil dari kitab Mazmur pasal 31. Dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Yehezkiel pasal 25 sampai pasal 28. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah bisa membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan Mazmur 31 ayat 2 sampai 9. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah ku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara minum air putih, rasanya segar dan enak sekali? Ya, kita akan merasakan bahwa minum itu segar dan nikmat tatkala kita berada dalam kepanasan dan kehausan. Demikian juga kita menikmati bahwa sehat itu enak ketika kita mengalami sakit. Inilah manusia, saudara. Jika semuanya berjalan dengan baik, aman dan nyaman, kita menganggap bahwa segala sesuatu memang sudah seharusnya demikian. Kita jadi kurang menghargainya. Namun jika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, baru kita mulai menghargai akan apa yang baik tersebut. Jika saudara punya uang banyak, saudara bisa beli apa saja tanpa rasa khawatir, maka saudara akan kurang menghargai uang. Namun jika saudara diizinkan hanya memiliki uang 10.000 rupiah, maka saudara akan menggunakannya dengan sangat hati-hati, dan setiap rupiah yang dikeluarkan itu menjadi berharga. Anugerah Tuhan adalah sebuah kabar baik bagi manusia. Tetapi manusia tidak bisa menghargainya jika manusia tidak pernah tahu kabar buruknya. Kabar buruk bagi manusia adalah karena akibat dosa, maka kita terpisah dari Allah. Manusia yang diciptakan dan didesain untuk selalu harus terhubung dengan Allah penciptanya akan mengalami kekosongan dalam hidupnya, dan akhirnya berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan mencari berbagai macam jalan untuk memperoleh keselamatan. Manusia mencari keselamatan secara psikologis dengan menaruh harapan pada talenta, pada kepintaran. Secara sosial dengan menaruh harapan pada sekelompok teman maupun pasangan kita. Secara politis dengan menaruh harapan pada tujuan partai tertentu, dan dengan berbagai jalan lainnya. Dan itu semua hanya membuktikan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri.
Dosa telah menghancurkan manusia dan terus bekerja sampai saat ini. Secara individu, orang tidak pernah merasa cukup dan puas. Secara masyarakat, sistem yang tidak adil yang memanfaatkan kelompok lain untuk keuntungan kelompok lainnya. Pertikaian, permusuhan menjadi warna kehidupan manusia berdosa. Karena manusia telah diperbudak oleh keegoisannya. Ini adalah kabar buruk bahwa manusia berkubang dalam belenggu dosa dan tidak dapat melepaskan dirinya sendiri meskipun telah berusaha dengan cara apapun. Manusia membutuhkan anugerah dan kasih karunia Allah. Manusia membutuhkan kabar baik. Untuk memahami anugerah dan kasih karunia Allah, kita harus mengerti dan memahami terlebih dahulu makna substitusi atau pertukaran. Ketahuilah bahwa anugerah keselamatan yang diberikan Allah bagi kita bukan diberikan begitu saja, melainkan melalui pertukaran. Jadi ada yang harus menggantikan posisi kita untuk menerima hukuman, untuk menerima kutuk, untuk menerima kematian akibat dosa kita. Dan pribadi yang bisa menggantikan kita itu haruslah pribadi yang tanpa dosa. Dan dia adalah Yesus. Yesus Sang Putra Allah menjalani kematian yang seharusnya kita terima. Menanggung hukuman dan kutukan yang seharusnya kita jalani. Dia melakukan semua itu menggantikan kita. Karena Yesus telah menanggung perlakuan yang seharusnya kita terima. Agar kita bisa menerima perlakuan oleh Allah seperti yang seharusnya Yesus terima. Ini adalah keselamatan yang dihasilkan oleh kasih karunia dan anugerah Allah semata. 2 Korintus 5 ayat 21 menuliskannya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Efesus 2 ayat 8 juga mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Allah menggunakan penderitaan saudara sebagai pintu menuju pengetahuan yang lebih dalam tentang anugerah dan belas kasihannya. Semakin kita mengalami menderita, lemah, tertindas, hancur, seharusnya semakin kita rendah hati dan membutuhkan belas kasihannya. Yesus yang telah mengalami semuanya itu menggantikan kita, tidak akan menolak kita jika kita datang kepadanya dengan kerendahan hati. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Mari kita berdoa. Terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, karena anugerah kasih karunia yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau yang layak, berhak menerima segala sesuatu, namun Engkau rela mengorbankannya demi menggantikan kami untuk menanggung hukuman kami, untuk menanggung dan menebus kami dari dosa dan murka Allah dan kutuk dosa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah ini. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah hidup kami mau persembahkan kepadamu sebagai ucapan syukur kami. Engkau menilik setiap pribadi yang saat ini mengikuti acara ini. Tuhan, biar kiranya setiap pribadi mengalami Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus
Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.